Bab ke-1004. Bab 1004. Suasana kamar yang tadinya panas karena amarah Satria, mendadak berubah menjadi haru yang menyesakkan. Adrian tetap berdiri tegak, meski sudut bibirnya robek dan darah mulai menetes, mengotori kemeja putihnya. Pipinya mulai membiru, namun matanya sama sekali tidak memancarkan dendam. "Apa ini sakit?" Suara Aika bergetar hebat. Adrian menatapnya dengan senyum, seolah ingin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. "Aku nggak apa-apa." Tanpa memerdulikan Satria, Aika segera mengambil kotak P3K yang ada di meja rias dan menarik Adrian untuk duduk di sofa. Satria mengatur napas, berusaha meredam amarah yang masih bergejolak di dadanya. Melihat Adrian yang tidak melawan dan pasrah dipukul, timbul rasa kasihan dalam hatinya. Namun, gengsi mengakui. "Kenapa Mas gak menghindar? Kenapa diam saja dipukul seperti itu?" Adrian meringis kecil saat alkohol menyentuh lukanya, namun matanya tetap terkunci pada wajah Aika. "Luka ini gak ada apa-apanya dibanding luka yang aku kasih ke kamu. Kalau dengan dipukul Kak Satria bisa mengurangi sedikit saja rasa sakit hatimu, aku rela dipukul sampai mati. Jangan bicara sembarangan." Aika terisak, jemarinya yang gemetar berusaha mengoleskan salep dengan sangat hati-hati. Adrian menangkap tangan lembut itu, membawanya ke bibirnya, lalu mengecupnya lama. "Aku minta maaf, butuh waktu lama untuk sadar bahwa aku salah, padahal duniaku ada di depan mataku sendiri." Aika hanya diam, tapi air mata terus mengalir di pipinya. Adrian segera menangkup wajahnya, menghapus air mata yang terus mengalir. Boy mengajak Satria keluar untuk memberi ruang bagi suami istri itu. Mereka duduk di ruang keluarga. "Kamu lihat sendiri, dia sudah sadar sepenuhnya. Dia sudah tahu semua manipulasi oral. Beri dia satu kesempatan untuk membuktikan semuanya." Satria menghela napas kasar, menyugar rambutnya dengan frustrasi. Ia menoleh ke dalam kamar, melihat adiknya yang begitu telaten mengobati lelaki yang telah menyia-nyiakannya. "Oke," desis Satria akhirnya. "Aku akan beri kesempatan terakhir." Ia melangkah masuk kembali, membuat Aika dan Adrian menoleh serempak. "Dengar, Adrian! Kalau kamu memang serius, jangan menyelinap lewat jendela seperti pencuri. Datang besok ke hadapan ayah, minta maaf secara jantan, dan buktikan di depan kami semua kalau kamu layak membawa adikku kembali. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa menyentuh ujung kuku Aika lagi." Adrian menatap Satria dengan sorot mata yang kini penuh keyakinan. "Aku pasti datang, Kak. Aku akan menjemput Aika dengan cara yang baik. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Jangan senang dulu. Aku tidak sebaik itu. Karena kalau sampai kamu menyakiti Aika lagi, aku sendiri yang akan memisahkan kalian dengan caraku. Insya Allah." Boy mengulas senyum. Ia mendekat dan menepuk bahu Adrian. "Sekarang ayo kita pulang. Sudah tenang malam." Adrian menatap Aika lekat, seolah berat untuk berpisah walau hanya beberapa jam. "Aku pergi dulu. Jangan nangis lagi. Tapi besok jemput aku, kan?" "Pasti." Aika hanya mengangguk pelan, matanya masih sembab. Saat Adrian dan Boy melangkah keluar dari rumah, Aika hanya berdiri di balik jendela kamar, menyibak sedikit gordennya, menatap mobil Boy yang perlahan meninggalkan halaman rumah Bibi Yosi. Di dalam mobil, suasana hening. Adrian menyandarkan kepalanya ke jok, namun tangannya sibuk dengan ponsel. "Kamu mau ngapain?" tanya Boy sambil fokus menyetir. "Membersihkan nama baik," jawab Adrian dingin. Jarinya bergerak lincah. Upload. Detik itu juga, rekaman CCTV asli meluncur ke akun media sosial dan langsung ia kirimkan ke grup besar kampus. Video yang memperlihatkan dengan jelas bahwa ia langsung keluar dari kamar dan sama sekali tidak melakukan apapun dengan oral.
Sekarang semua orang akan tahu apa yang terjadi sebenarnya. Gumam Adrian tajam. Namun, ketenangan itu terusik saat sebuah mobil besar tiba-tiba muncul dari kegelapan. Mobil itu melaju kencang dan mencoba menghimpit kendaraan Boy di jalanan yang sepi. Boy menatapnya sejenak. Insting tajamnya menangkap sesuatu yang tidak beres. Mobil yang melaju tepat di sisi mereka seolah sengaja menghimpit. Adrian, pegangan! Ada yang gak beres! Teriak Boy, berusaha tetap tenang. Siapa mereka? Mungkin orang suruhan. Benturan keras tak terhindarkan. Mobil mereka terpelanting hebat. Kepala Adrian menghantam dashboard dengan sangat keras. Seketika, rasa sakit yang luar biasa hebat menghantam otaknya, seolah-olah ada ledakan di dalam kepalanya. Cepat, Bang. Kita bisa mati kalau gini. Aku gak mau anakku jadi yatim. Makanya tenang. Di tengah rasa sakit yang mendera dan penglihatan yang mengabur, sebuah keajaiban terjadi. Kepingan-kepingan ingatan yang selama ini terkunci rapat mendadak berputar cepat seperti film. Momen pernikahannya dengan Aika yang penuh haru, janji-janji yang mereka ucapkan, kebersamaan mereka di kampus, hingga detik-detik kecelakaan maut yang menimpanya beberapa waktu lalu. Semua terekam jelas di ingatannya. Adrian mencengkram kepalanya, napasnya memburu di tengah kesadarannya yang hampir hilang. Aika! Desisnya parau. Ingatannya telah kembali sepenuhnya. Boy bergerak cepat meski kepalanya masih berdenyut akibat benturan. Dengan sisa kesadaran yang ada, ia merogoh ponselnya, mengaktifkan kamera, dan meletakkannya di kaca mobil memastikan lensa kamera mengarah tepat ke arah para penyerang. Adrian, hati-hati, mereka sepertinya berbahaya. Perintah Boy tegas. Boy menendang pintu mobil yang ringsek, lalu keluar menghadapi belasan lelaki berbadan tegap yang sudah menanti dengan balok kayu di tangan mereka. Siapa yang menyuruh kalian? Teriak Boy memancing jawaban. Gak usah banyak tanya. Bersiap saja untuk mati. Salah satu preman menerjang. Perkelahian sengit pecah di bawah temaram lampu jalan yang remang. Boy, yang memang memiliki dasar bela diri, mencoba menahan gempuran mereka. Ia berhasil memukul mundur salah satu penyerang, namun dua lainnya mulai menghimpitnya. Saat salah satu dari mereka hendak menghantamkan balok kayu, Boy menarik salah satunya, menjadikannya tameng. Suara hantaman balok kayu yang mengenai punggung lelaki itu terdengar mengerikan, membuatnya tersungkur di aspal. Mau main-main rupanya? Kalau cuma segini yang datang, kurang. Kalian harus bawa lebih banyak orang. Matilah kamu! Preman itu mengangkat baloknya tinggi-tinggi, siap menghantam kepala Boy. Namun, sebelum balok itu mendarat, Boy lebih dulu melakukan gerakan salto secepat kilat, menendang balok kayu hingga terpental jauh. Adrian yang masih ada di dalam mobil sedang memijat kepalanya. Sakit bertubi-tubi datang menyerang. Namun, semua membuyar saat terdengar suara ketukan di pintu mobil. Seolah hendak memecahkan kaca. Woi! Cepat keluar! Sorot matanya kini tajam, sedingin es, dan penuh dengan aura otoritas yang mematikan tatapan asli seorang Adrian yang telah kembali sepenuhnya. Bang Sempate! Desis Adrian. Suaranya rendah, namun terdengar sangat mematikan. Ia melangkah keluar dari mobil. Menerjang, seperti singa yang baru saja bangun dari tidur panjangnya.